Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Saya mau bahas ya masalah, bukan masalah sih, tapi materi dari Luns teman-teman ya. Semakin menggila ya, menggila holdernya ya. Dan ini saya semangat sekali. Ini teringat saat awal-awalnya Shiba yang begitu apa ya, euforia dari holdernya, dari arminya itu eh, apa ya, membara-membaranya lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, dan ini yang saya lihat yang ada di Luns teman-teman ya. Semoga saja akan ada perbaikan harga. Tapi kalau kita berbicara harga, untuk saat ini nggak ada yang jago. Karena apa? Semua anjlok teman-teman ya. Bayangin Bitcoin di bawah 20.000 ya. Ethereum potensial ya, baru selesai project besar akhirnya turun ya di 1.500 ya. Padahal banyak yang menargetkan itu selesai The Merge ya, langsung pump sampai 2.700, tapi malah turun gitu loh teman-teman ya. Dan sekali lagi ya, ini saya update malam teman-teman ya, untuk harga ini update malam ya. Semoga di pagi ini dia sudah naik ya teman-teman ya. Intinya saya berikan yang terupdate dulu lah buat kalian semua. Tapi kita kembali lagi ya ke Luns. Holdernya menggila, atau menurut saya semangatnya ada teman-teman ya. Apapun yang terjadi, yang penting kita sebagai holder ambil positifnya saja dulu teman-teman ya. Nggak usah buru-buru untuk kaya kalau rezeki nggak kemana. Oke, pembaruan Terra Classic baru mengungkapkan rencana berani untuk mendapatkan kembali pasak dolar USDC dan membawa utilitas ke Luns. Dan sekali lagi, Luns ini sudah independen ya, sudah berdiri sendiri ya. Jadi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi di konten sebelumnya, Dukwon mau berenang kek, Dukwon mau loncat indah kek, Dukwon mau senam pagi kek, Dukwon mau ikut main tenis kek, dia mau ikut apa ya, sudah nggak ada hubungan sama Luns. Oke, kita langsung bahas ya. Ini senang saya kalau kayak gini untuk komunitasnya ya. Komunitas terklasik belum menyerah pada pasak dolar USDC ya. Dalam sebuah postingan menengah ya, anggota komunitas Terra Classic Edward Kim dan Alex Forsyth menawarkan ya roadmap ya, atau peta jalan kasar ya, mereka ambil kasarnya aja lah, kira-kira seperti itu. Mereka kayak ya roadmap biasa lah, kira-kira untuk jadi acuan, mungkin seperti itu ya, dari jaringan berbasis komunitas yang mengungkapkan rencana berani untuk memulihkan pasak dolar Terra Classic atau USDC setelah penerapan pembakaran 1,2% pada 20 September. Perlu disebutkan ya, sebelum saya lanjut ya, saya mau disclaimer sedikit ya. Kalian harus tahu ya, pembakaran Terra Luna Classic atau Luns ini teman-teman, Terra Classic, sorry, bukan Terra Luna Classic. Pembakaran Luns ini teman-teman ya, sebagian belum dimulai ya. Jadi ya bingung aja saya lihat yang panik-panik. Oke, perlu disebutkan bahwa pada Mei ya, pada bulan Mei ya, sekarang USDC kehilangan keseimbangan dengan dolar Amerika Serikat ya, yang kemarin yang anjlok pertama. Gagal untuk merebutnya kembali dan jatuh ke nol. Akibatnya crash ini menyebabkan percetakan token Luna yang berlebihan. Betul sekali teman-teman. Karena harus backup ya. Sekarang ya, Luns atau Luna Classic menurunkan nilai Luns, namun Terraform Labs atau TFL ini menonaktifkan pertukaran antara Luns dan USDC untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Betul. Jadi sudah pilihan yang tepat kalau Luns untuk indie atau independen atau berdiri sendiri. Karena apa? Luns ini dijadikan tumbal sih menurut saya ya. Tapi it's okay. Mungkin ini jalannya Luns untuk menjadi besar ya, mungkin ya. Karena kalau dia sudah jalan di komunitas, dia sudah digerakkan oleh komunitas, ini akan menjadi token yang no politik dan token yang jujur, ya kan? Seperti Shiba ya. Shiba no politik, Bos. Ya, karena komunitas yang tentukan. Oke, kita lanjut ya. Sorry teman-teman, batuk saya.
Oke, Kim dan Forsau ya, dia menggambarkan situasinya menulis blockchain default ya, berhenti melakukan pembayaran pinjaman dan 10,3 miliar USDC tersisa yang beredar menjadi sekitar 9,5 miliar dolar utang macet ya. Menulis membandingkan jaringan Terra Classic dengan negara berkembang dengan default utang ya. Mereka mengatakan perlu ada bentuk rekonstruksiasi, apa ini? Sorry, eh, restruk restrukturisasi ya, sorry ya. Harus ada restrukturisasi utang ya. Sorry teman-teman, ini saya buatnya malam konten ini ya. Mata udah melek. Ini jam berapa nih? 23.36 ya. Oke, menurut penulis ya, upaya yang memulihkan pasar dolar hanya masuk akal jika mereka dapat memastikan USDC tidak lagi rentan terhadap serangan yang membuatnya runtuh, betul. Kedua ya, jika proses tidak akan membebani komunitas yang terikat untuk mendanainya ya. Dan terakhir, jika cadangan stablecoin dapat mencegah ya terulangnya spiral kematian jika diserang lagi ya. Tapi saya rasa sekarang sudah enggak ya, sudah enggak pakai jika karena komunitas yang atur. Dengan menghidupkan kembali dan secara drastis meningkatkan stablecoin yang terdesentralisasi, kita dapat mengubah ya salah satu kekalahan terbesar kripto menjadi perubahan haluan paling menakjubkan dalam sejarah aset digital. Amin amin. Sambil menekankan ya kembali keyakinan mereka akan perlunya stablecoin yang benar-benar terdesentralisasi dalam kripto ya, yang tahan terhadap sensor dan scalable ya. Penulis juga menjelaskan bahwa USDC mendapatkan kembali pasaknya akan lebih efektif ya membakar token LUNS melalui kontrol algoritmik aslinya. Oke. Dan di sini kegunaannya teman-teman ya, perlu disebutkan bahwa tahap terakhir dalam peta jalan atau roadmap adalah untuk menarik utility ya, karena hampir semua proyek di jaringan ditinggalkan setelah ekosistem runtuh, betul. Sementara pembicaraan telah dimulai dengan proyek-proyek ini untuk mendapatkan mereka kembali dengan komunitas aktif sebagai nilai jual terbesarnya teman-teman. Kim dan Forsau menegaskan bahwa taruhan terbaik atau stake terbaik untuk jaringan adalah mengembangkan untuk memenuhi standar proyek ya. Selain itu, mereka mencatat bahwa proyek yang dibangun Terra 02 2.0 compatible dengan rantai klasik ya. Sejauh ini ya masyarakat telah membuat kemajuan yang signifikan atau komunitas ya, dengan apa yang ditulis lihat sebagai langkah pertama ya, perubahan parameter pajak 1,2%. Betul, ini karena komunitas ya, sampai ada 1,2%. Kemungkinan komunitas percaya bahwa langkah untuk mengumpulkan dan membakar 1,2% dari semua transaksi on-chain dan off-chain dengan dukungan pertukaran terpusat adalah langkah pertama untuk membuat deflasi aset. Betul, karena yang penting deflasi aset dulu teman-teman ya. Deflasi atau kekurangan aset lah. Perubahan parameter dijadwalkan untuk ditayangkan dalam waktu kurang 6 hari setelah mendapat persetujuan dari TFL. Ya, semoga TFL ini nggak resek lagi gitu loh ya. Sejauh ini telah menarik dukungan dari berbagai bursa. Betul sekali teman-teman ya. Jadi intinya di sini semakin akan dikembangkan ya kemandirian dari LUNS teman-teman. Dan saya apresiasi sih untuk dua orang ini ya, yang sudah berpikir cerdas untuk memajukan LUNS ya. Pembaruan Terra Classic baru mengungkapkan rencana berani untuk mendapatkan kembali pasak dolar. Kalau seandainya bisa stabil lagi USDC, ya LUNS pasti akan berkurang teman-teman ya. Tapi yang terpenting ya untuk sekarang, kalau dari saya pribadi ya, ini penting, berita ini penting ya, dan roadmap ini penting ya, atau bisa dibilang ini proyek baru lah ya. Ini penting teman-teman. Tetapi jangan salah juga ya. Menurut saya pribadi yang terpenting adalah kerjasama dengan exchange ya. Dalam arti exchange harus lebih gila juga untuk membakar gitu loh ya. Karena jujur untuk saat ini harapan LUNS ya, tanpa bermimpi ya, harapan LUNS saat ini hanya di pembakaran setiap exchange. Semoga saja ya akan lebih banyak exchange yang akan masuk untuk pembakaran LUNS ya. Kalau seandainya sudah makin banyak masuk pembakaran, saya rasa project apapun itu akan sangat-sangat bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di-share. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat siang.